Halo guys, pada video kali ini kelompok kami membuat proyek kincir angin vertikal. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ini Suwan, ini Michael, dan ini saya, Hanro. Sekarang akan dilanjutkan oleh Michael untuk overview. Apakah perbedaan bahan pada kincir mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan? Sebelum kita mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui cara kerja kincir. Agar kincir itu bisa berputar, kita membutuhkan angin agar kincir tersebut berputar. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan bahan-bahan dari baling-baling tersebut agar bisa berputar dengan mudah. Terima kasih Michael untuk overviewnya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Suwan yang akan menjelaskan tentang tujuan percobaan ini. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita bisa menemui cara lain untuk membuat sebuah PLTB berupa kincir angin yang kita buat menggunakan pipa PVC. Pipa PVC yang memiliki diameter 6 inch dibelah dua dan dijadikan sebagai baling-balingnya. Kali ini, tutup pipa PVC yang berdiameter 6 inch akan digunakan sebagai poros kincir anginnya. Pipa yang memiliki diameter 1 inch dipotong untuk digunakan sebagai penghubung dari porosnya pada baling-baling kincir angin tersebut. Pipa yang berdiameter 1,5 inch akan digunakan sebagai tiang kincir anginnya. Nah, sekarang adalah bagian susunan percobaan. Jadi pertama kita harus mencari tempat yang ada anginnya, yang anginnya cukup untuk memutarkan baling-baling. Kedua, kita mengukur tegangan yang dihasilkan. Tiga, membandingkan, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Untuk menentukan RPM kincir angin, pertama-tama kita harus letakkan kincir anginnya pada tempat yang diinginkan. Kemudian mengatur timer ke 10 detik, menunggu angin yang kencang. Setelah itu, mulai timer dan menghitung jumlah putaran kincir angin dalam 10 detik itu. Setelah mendapat jumlah putarannya, kalikan 6 dan hasil itu adalah RPM. Untuk menentukan tegangan, gunakan multimeter dan pasangkan pada dinamonya. Sekarang, mari kita melakukan percobaan untuk mengecas HP menggunakan kincir angin vertikal kami. Tetapi, ketika kita melakukan percobaan ini, HP tersebut tidak dapat dicas. Setelah dicoba terus-menerus, akhirnya kita menyerah. Setelah kita merenungkan tentang masalah ini, akhirnya kita memutuskan bahwa tegangan yang dihasilkan dinamonya terlalu kecil untuk mengecas HP. Terlebih, baling-baling ada yang miring, tiang kurang stabil, dinamo kadang-kadang akan tidak menghasilkan volt karena lem pada poros kincir anginnya sudah terlepas dan harus dilemkan kembali. Dan baling-baling kincir angin tersebut kurang terbuka, seharusnya dilebarkan sehingga angin dapat masuk dengan lebih efisien. Sekarang adalah hasil dan pembahasan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa bahan dari sebuah kincir sangat harus diperhatikan agar kincir tersebut bisa bergerak dengan maksimal. Jadi semakin berat kincir semakin lebih butuh angin yang lebih kuat, sedangkan semakin ringan bahan kincir tidak membutuhkan angin yang kuat. Berikut adalah hasil pendataan kami. Kelompok kami melakukan 6 percobaan, salah satu dari percobaan itu gagal karena dinamonya terlepas. Tegangan yang dihasilkan hanya dalam bentuk milivolt. Jadi kesimpulan dari percobaan pembuatan kincir angin PLTB ini adalah banyak hal yang memengaruhi pembuatan sebuah kincir angin. Contohnya adalah dari bahannya, rancangannya, dan juga pengaruh aerodinamik. Terima kasih Swan untuk kesimpulannya. Walaupun kelompok kami menghasilkan hasil yang tidak memuaskan dan rancangan kincir anginnya sangat jauh dari sempurna, percobaan ini terdapat banyak pelajaran dan manfaat yang telah kami dapatkan. Proyek ini telah mengajari kami bahwa kesuksesan memerlukan kegagalan dan mempelajari dari kegagalan tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal.
Semoga Anda telah menikmati menonton video ini. Jika ada kesalahan kata, maafkanlah kami. Dan juga subscribe ya.